Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa terus menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah singkat tentang pentingnya menjaga akhlak di era digital, terutama sebagai mahasiswa yang menjadi generasi penerus bangsa dan umat. Saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang dari segala arah, media sosial menjadi bagian dari kehidupan, dan komunikasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan besar terhadap akhlak dan moralitas kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak mulia adalah bagian utama dari ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sebagai mahasiswa muslim, kita harus menjadikan akhlak sebagai fondasi utama dalam bersikap, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Lalu, apa saja tantangan akhlak di era digital ini? Pertama, ujaran kebencian dan fitnah di media sosial. Betapa mudahnya jari kita menulis komentar buruk, menyebar hoaks atau mencaci maki tanpa memikirkan akibatnya. Padahal Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Misalnya, seorang mahasiswa bisa saja dikenal sopan di dunia nyata, namun di media sosial ia menulis komentar kasar atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ini contoh nyata bagaimana akhlak bisa berbeda antara dua dunia. Kedua, penggunaan waktu yang tidak produktif. Banyak mahasiswa terjebak dalam scroll media sosial selama berjam-jam hingga lupa waktu untuk belajar, beribadah, atau berbuat baik. Padahal waktu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Ketiga, akses terhadap konten negatif. Kita harus mampu menjaga pandangan, pendengaran, dan hati dari hal-hal yang merusak iman dan meruntuhkan akhlak. Jangan sampai kita menjadi generasi yang cerdas secara teknologi, namun rusak secara moral. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama, tanamkan niat untuk menjadi pribadi yang diridhai Allah, baik dalam perkuliahan, di media sosial, maupun dalam pergaulan. Yang kedua, gunakan media digital untuk kebaikan, menyebarkan ilmu, dakwah, motivasi, dan inspirasi. Yang ketiga, perbanyak zikir dan tilawah Al-Quran, agar kita tetap bersih di tengah derasnya arus digital. Yang keempat, berkumpullah dengan teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Lingkungan sangat berpengaruh pada akhlak kita. Yang kelima, atur waktu penggunaan media sosial agar tidak melalaikan tugas utama sebagai mahasiswa. Buat jadwal belajar yang teratur dan hindari membuka HP saat sedang fokus belajar atau ibadah. Yang keenam, ikuti akun-akun positif yang memberi semangat belajar dan memperbaiki diri. Batasi akun-akun yang membawa pengaruh buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai mahasiswa, kita bukan hanya dituntut untuk pintar, tapi juga untuk berakhlak mulia. Karena itu adalah identitas seorang muslim sejati. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai teladan dan mari kita jaga akhlak kita, baik dalam dunia nyata maupun digital. Ingatlah bahwa mahasiswa adalah generasi penerus bangsa dan umat, maka menjaga akhlak bukan sekedar kewajiban pribadi, melainkan tanggung jawab sosial dan agama. Dunia bisa berkembang secanggih apapun, tapi akhlak tetap harus menjadi fondasi yang tidak boleh hilang. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.